Sekihi Lirik, Open Up the Secret. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapat notifikasi saat ada video terbaru. Jika kalian suka video ini, klik tombol like-nya. Kalian juga boleh share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang lain. Di sesi kali ini aku bakal menjelaskan tentang era yang disebut era Neolitikum. Diperkirakan terjadi sekitar 12.000 sampai 6.500 tahun lalu atau sekitar 10.000 sampai 4.500 sebelum Masehi. Neolitikum merupakan periode terakhir pada zaman batu. Pertama kali terlihat sekitar 12.000 tahun lalu ketika perkembangan pertama pertanian muncul di timur dan bagian lain dunia. Neolitikum berlangsung sampai masa transisi sekitar 6.500 tahun lalu atau sekitar 4.500 sebelum Masehi. Ditandai dengan perkembangan metalurgi yang mengarah ke zaman perunggu dan zaman besi. Di Eropa Utara, Neolitikum berlangsung hingga sekitar 1700 sebelum Masehi, sedangkan di Cina berlangsung hingga 1200 sebelum Masehi. Neolitikum memperkenalkan revolusi Neolitikum yang terdiri dari perkembangan karakteristik dan perubahan perilaku dan budaya, pengenalan pertanian, dan penggunaan hewan peliharaan. Neolitikum dimulai sekitar 10.200 sebelum Masehi di Liven ketika penggunaan sereal liar berkembang menjadi pertanian awal. Karena manusia di periode Neolitikum mulai bergantung pada sereal liar dalam makanan mereka, cara hidup menetap telah dimulai sejak saat itu. Perubahan iklim yang terkait dengan Drias Muda sekitar 10.000 sebelum Masehi diperkirakan telah memaksa orang untuk mengembangkan pertanian. Pada 10.200 sampai 8.800 sebelum Masehi, komunitas pertanian telah muncul di Livan dan menyebar ke Asia, Afrika Utara, dan Mesopotamia Utara. Mesopotamia sendiri merupakan situs perkembangan paling awal revolusi Neolitikum dari sekitar 10.000 sebelum Masehi. Pertanian pada masa Neolitikum meliputi tanaman seperti gandum acorn, millet, dan spelt. Orang-orang yang hidup di masa Neolitikum juga kebanyakan memelihara anjing. Sekitar 8.000 sebelum Masehi, mereka sudah memelihara domba, kambing, sapi, dan babi. Di Timur Tengah, budaya yang diidentifikasi sebagai Neolitikum mulai muncul pada milenium ke-10 sebelum Masehi. Budaya Neolitikum juga dibuktikan di Anatolia Tenggara dan Mesopotamia Utara sekitar 8.000 sebelum Masehi. Curah hujan yang rendah membuat sistem irigasi diperlukan. Hal ini dibuktikan dengan adanya budaya Ubaid yang diyakini sudah ada sejak 6.900 sebelum Masehi di dataran aluvial. Domestikasi domba dan kambing mencapai Mesir dari timur pada awal 6.000 sebelum Masehi. Graeme Barker mengatakan, bukti tak terbantahkan pertama untuk tumbuhan dan hewan domestik di lembah Nil tidak sampai di awal milenium kelima sebelum Masehi di Mesir Utara. 1.000 tahun kemudian penyebarannya lebih jauh ke selatan. Manusia kala itu masih sangat bergantung pada penangkapan ikan, perburuan hewan liar, dan mengumpulkan tanaman liar. Ketika periode Neolitikum terjadi, produksi pangan di Afrika adalah penggembalaan atau cara hidup yang berpusat pada pengelolaan ternak. Para arkeolog menggunakan istilah pastoral Neolitikum untuk menggambarkan periode penggembalaan awal di Sahara dan Afrika Timur. Di Eropa Tenggara,
Masyarakat agraris pertama kali muncul pada milenium ke-7 sebelum Masehi. Dibuktikan oleh salah satu situs pertanian paling awal di Eropa yang ditemukan di Vastemi, Albania Tenggara dan berasal dari tahun 6500 sebelum Masehi. Patung-patung antropomorfik telah ditemukan di Balkan dari 6000 sebelum Masehi dan di Eropa Tengah sekitar 5800 sebelum Masehi. Tradisi Neolitikum menyebar ke barat dan utara dan mencapai Eropa Barat Laut sekitar 4500 sebelum Masehi. Kehidupan menetap meliputi transisi dari mencari makan ke pertanian dan penggembalaan dimulai di Asia Selatan di wilayah Balochistan, Pakistan sekitar 7000 sebelum Masehi. Di situs Mehgard, Balochistan, keberadaan domestikasi gandum dan jelai dapat didokumentasikan diikuti dengan cepat oleh kambing, domba, dan sapi. Pada bulan April tahun 2006 diumumkan dalam jurnal ilmiah Nature bahwa bukti tertua untuk pengeboran gigi in vivo ditemukan di Mehgard. Di India Selatan, Neolitikum dimulai pada 6500 sebelum Masehi dan berlangsung hingga sekitar 1400 sebelum Masehi ketika masa transisi dimulai. Neolitikum India dicirikan oleh gundukan abu dari 2500 sebelum Masehi di wilayah Karnataka dan diperluas ke Tamil Nadu. Di Asia Timur, situs paling awal periode Neolitikum yaitu budaya Nanzhuangtou diperkirakan terjadi sekitar 9500 sampai 9000 sebelum Masehi. Pada tahun 2012, berita dirilis tentang situs pertanian baru yang ditemukan di Munamri, Goseong, Provinsi Gangwon, Korea Selatan yang diperkirakan merupakan lahan pertanian paling awal yang diketahui hingga saat ini di Asia Timur. Pertanian itu bertanggal antara 3600 sampai 3000 sebelum Masehi. Di Mesoamerika, serangkaian peristiwa domestikasi tanaman dan gaya hidup menetap terjadi sekitar 4500 sebelum Masehi, tetapi ada juga yang berpendapat bahwa kebiasaan itu sudah ada sejak awal 11.000 sampai 10.000 sebelum Masehi. Di Australia, berbeda dengan New Guinea, umumnya dianggap tidak memiliki periode Neolitikum karena manusia di Australia terus melakukan gaya hidup berburu dan mengumpul sampai kedatangan orang Eropa. Selama periode Neolitikum di Eurasia, orang-orang hidup dalam suku-suku kecil yang terdiri dari banyak kelompok atau garis keturunan. Meskipun ada beberapa masyarakat Neolitikum Eurasia membentuk kepala suku bertingkat yang kompleks atau bahkan negara bagian, umumnya negara berkembang di Eurasia secara keseluruhan relatif sederhana dan egaliter. Domestikasi dari hewan besar mengakibatkan peningkatan dramatis dalam ketimpangan sosial di sebagian besar daerah di mana hal itu terjadi sekitar 8000 sebelum Masehi, pengecualian untuk New Guinea. Ada banyak bukti untuk permukiman berbenteng di situs Linerbahn keramik di sepanjang Rhine. Setidaknya ada beberapa desa yang dibentengi dengan pagar dan parit luar. Pengendalian konflik buruh dan antar kelompok merupakan ciri kelompok suku dengan status sosial yang dikepalai oleh seorang individu yang karismatik, entah itu orang kaya atau seorang kepala suku yang ditunjuk berdasarkan garis keturunan. Adanya sistem organisasi non-hierarki masih diperdebatkan dan tidak ada bukti yang secara eksplisit menunjukkan bahwa masyarakat Neolitikum memiliki kasta yang mendominasi.
Pada masa Neolitikum, rumah-rumah bata lumpur mulai bermunculan yang dilapisi dengan plester. Pintu dibuat di atap dengan tangga ditempatkan baik di dalam maupun di luar rumah. Atapnya ditopang oleh balok dari dalam. Lantainya yang berupa tanah kasar ditutupi oleh platform, tikar, dan kulit untuk dijadikan tempat tidur. Rumah panggung umumnya terjadi di daerah alpin dan pianura padana atau terra mare. Ciri khas dari teknologi Neolitikum adalah penggunaan alat-alat batu yang dipoles atau digiling. Orang-orang Neolitikum yang terampil akan membuat berbagai alat yang diperlukan untuk merawat, memanen, dan memproses tanaman dan produksi pangan. Misalkan saja sabit, batu gerinda, tembikar, dan peralatan tulang lainnya. Selain itu, masyarakat Neolitikum juga membuat ornamen batu seperti titik proyektil, manik-manik, dan patung. Orang-orang Neolitikum di Liven, Anatolia, Suriah, Mesopotamia Utara, dan Asia Tengah merupakan pembangun yang ulung. Mereka menggunakan batu lumpur untuk membangun rumah dan desa. Sebagian besar pakaian tampaknya terbuat dari kulit binatang, seperti yang ditunjukkan oleh penemuan sejumlah besar peniti tulang dan tanduk yang ideal untuk mengikat kulit. Kain, wol, dan linen diperkirakan sudah muncul di periode Neolitikum akhir, dengan bukti penemuan batu berlubang yang diperkirakan memiliki fungsi sebagai gulungan gelendong atau pemberat alat tenun. Demikian penjelasan untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Akhir kata terima kasih. Bye-bye.